Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan, selamat hari Sabat. Greetings to brothers and sisters. Kiranya Bapak Ibu sekalian terus bergiat sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. And may we all, with all due diligence, continue to serve Him until the end. Karena waktu dan kesempatan yang di tangan Tuhan, dan pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, sesungguhnya adalah kemurahan Tuhan yang masih memberikan waktu dan kesempatan itu. Because the time and chance were given by God that we can all attend here in this service. Baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, Perang Harmagedon. In the name of Jesus, I deliver the sermon titled Armageddon War. Saudara, sejak manusia jatuh di dalam dosa, Brothers and sisters, since man has fallen into sin, manusia bisa membunuh, saudara. and man can kill, Kain membunuh Habel, and Cain murder Abel, dan keturunan Kain, Lamek pun juga membunuh. and even the descendant of Cain, Lamech, also kill. Semenjak itu juga manusia mulai terus berperang. And from then onwards, humankind continue to wage war. Dan kalau kita melihat daripada data peperangan yang terjadi di dalam dunia, And if we look at the data on war that occurs today, Perang Dunia Pertama terjadi pada tahun 1914 sampai dengan 1918. World War I happened in 1914 to 1918, Sebanyak 27 juta manusia meninggal. and more than 27 millions are killed. Ya, kurang lebih 20 juta manusia meninggal, saudara, dalam peperangan yang pertama. Approximately 20 millions people are killed in this war. Dalam Perang Dunia Kedua bagaimana? And what about in the Second World War? Dalam Perang Dunia Kedua pun pada tahun 39 sampai dengan 45, In the Second World War, which is from 1939 to 1945, 62 juta manusia meninggal. 62 millions people died. Sekarang mungkin manusia mulai berpikir apakah akan terjadi perang dunia yang ketiga. And now we are thinking, could World War III happen? Nah, kalau kita melihat, saudara, sekarang terdapat 9 negara memiliki senjata nuklir. If we look at today's, there are around 9 countries that happen to possess nuclear weapon. Dari 9 negara ini yang memiliki senjata nuklir, sesungguhnya kita ketahui bahwa negara Rusia, Amerika, itu adalah negara-negara kuat yang memiliki senjata itu. And from these nine countries, we know that there are few superpower countries that have possessed this weapon, Dan termasuk Israel, saudara. and also Israel. Ada yang mengatakan bahwa perang dunia ketiga adalah perang dengan menggunakan senjata nuklir. There are some says that World War III will be fought with nuclear weapon. Ya, kita bisa bayangkan perang dunia kedua dengan bom atom pun sesungguhnya sudah memberikan penderitaan besar bagi manusia. Even in the Second World War, when the atomic bomb was dropped, and it has caused a great suffering for humankind. Apalagi dengan senjata nuklir, daya ledak, daya hancurnya berkali-kali lipat dibandingkan dengan bom atom. And nuclear power, the destruction is much more greater than the atomic bomb which was dropped in the Second World War. Tetapi kita tidak berfokus kepada peperangan secara fisik, peperangan yang terjadi antar negara, saudara. But we do not solely focus on the physical war that happened between countries, Karena dunia ini akan dihancurkan oleh Tuhan. because this world will be destroyed by God. Dan yang paling penting sesungguhnya adalah peperangan yang dicatatkan dalam Alkitab, peperangan terakhir sebelum Tuhan datang untuk kedua kalinya. And the most important thing is the war that is recorded in the Bible, the last war before Jesus came again. Ya, ini merupakan peperangan yang lebih menakutkan dibandingkan perang nuklir, saudara. And this is the war that is even more scarier than the nuclear war. Karena perang nuklir, perang antar negara sesungguhnya hanya bisa membunuh tubuh jasmani kita. Because nuclear war or conventional war can only kill physical human bodies. Tetapi peperangan yang dicatatkan dalam Alkitab sebelum Tuhan datang untuk kedua kalinya, sesungguhnya bisa membinasakan jiwa kita dan bahkan mengambil janji
akan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. But this last war, which is recorded in the Bible, can also kill our soul. Ya, perang apakah itu, saudara? So what is this war? Perang Harmagedon. That is the Armageddon War. Kita lihat bersama-sama dalam kitab Wahyu pasal 16. If we refer to Revelation chapter 16, Kitab Wahyu pasal yang ke-16. Revelation chapter 16, Kita lihat ayat 12 sampai dengan ayat 14. verse 12 to 14. Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Revelation 16, verse 12 to 14. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. 14. 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ayat 16. 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Nah, saudara, kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan Harmagedon ini. So what does Armageddon means? Saudara, kalau kita lihat Harmagedon itu dari bahasa Ibrani. So this Armageddon words, it's from Hebrew words. Har itu artinya bukit. Har, it means mount. Magedon artinya Megiddo. Mageddon means Megiddo. Hill of Megiddo, ya saudara ya, kalau dalam bahasa Inggris ya. Mount or hills of Megiddo. Ya, Harmagedon berarti bermaksud dia di bukit Megiddo. Which is the hill of Megiddo. Ya, jadi Harmagedon artinya di atas bukit Megiddo gitu ya. So Armageddon means on top of the hill of Megiddo. Kalau kita lihat di bagian utara Israel terdapat bukit Megiddo. So in the northern part of Israel, there is this place called Megiddo. Ya, Megiddo ini pernah ada satu peristiwa heroik yang dilakukan oleh Makabe. So in history, there is recorded a heroic story in Megiddo. Nah, tetapi kalau kita lihat bersama-sama pada hari ini, secara hurufiah, maka kita bisa menemukan bahwa Harmagedon ini berada di utara peta Israel. So if we take this literally, this Megiddo is located on the northern part of Israel. Dan kembali kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat yang ke-12. If we look at in chapter 16 verse 12, Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawanya ke atas sungai besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Nah, saudara, sungai ini ada di mana, saudara? so where is this great river located? Karena sebelum peperangan Harmagedon ini, malaikat yang ke-6 menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. So before this, the last war, the sixth angel which poured out the bowl, Ya, ke atas sungai besar, sungai Efrat. Nah, kita lihat sungai ini ada di negara Irak, saudara. and this river is actually recorded in the Bible. Ya, waktu Amerika Serikat menyerang negara Irak, This river is actually located in Iraq. ya waktu Amerika Serikat menyerang Irak, And when the American attacked the Iraqs, mereka pernah melalui sungai ini. they have crossed this Euphrates. Ya, mereka ketika memasuki negara Irak, mereka harus melewati sungai ini. So before they go into the country of Iraq, then they need to cross this river. Sungai Efrat ini menjadi halangan untuk bisa memasuki negara Irak. Karena saudara ya, jadi menjadi satu perlindungan tersendiri bagi negara Irak. So this great river, it's a natural boundary for the country Iraq.
Ya, Sungai Efrat ini menjadi perlindungan bagi negara sehingga negara lain tidak begitu sangat mudah memasuki negaranya. So this river protected the country Iraq from the other countries that might want to attack Iraq. Tetapi ada saatnya, ada masanya di mana malaikat yang keenam akan menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar itu, Sungai Efrat. But there will be a time when the sixth angel will pour this bowl into the river. Sehingga apa yang terjadi? Keringlah airnya. So what will happen? The water will dried up. Apabila sungai itu menjadi kering, saudara, So when the river dried up, apa yang terjadi? what will happen? Ayat 13. Verse 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. And I saw 3 unclean spirits that likens the mouth of dragon, the mouth of the beast, and the mouth of the false prophet. 3 mulut, saudara. So 3 mouth. Mulut naga, mulut binatang, mulut nabi palsu. The mouth of a dragon, mouth of a beast, and a mouth of false prophet. Siapakah mereka? So who are they? Ayat 14. Verse 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. They are the spirits of the demons which perform signs that go out and to all the kings of the earth and the whole world and to gather them. Artinya 3 mulut ini adalah roh-roh setan yang melakukan perbuatan ajaib. So these 3 spirits are the 3 spirit of the demons which perform signs. Ketika sungai Efrat itu kering, So when the Euphrates dried up, maka sesungguhnya 3 mulut ini akan masuk untuk berperang. and these 3 creature will wage war. Awalnya mereka tidak bisa melalui sungai itu, saudara. Initially, they cannot pass this river, Artinya ada sebuah perlindungan ya. and so there is this barrier. Tetapi ketika malaikat yang keenam ini menumpahkan cawan, sungai Efrat ini menjadi kering. But when the sixth angel poured out the cup, then this river will dried up. Dan roh-roh setan itu, dia akan masuk untuk berperang melawan raja-raja. And the evil spirits will wage war. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita pada sore hari ini adalah siapakah raja-raja itu? So the question for us is, who is this king? Karena 3 mulut ini kita bisa melihat Alkitab dengan jelas memberitahukan adalah roh-roh setan yang melakukan perbuatan ajaib. And here it says that 3 unclean spirits are the spirit of the demons which perform signs. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah siapakah raja-raja itu, saudara? And the question is, who is the king of the earth? Kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 7. We refer to chapter 7, Revelation chapter 7. Wahyu pasal yang ke-7. Revelation chapter 7, Kita lihat ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. verse 2 and 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ayat 3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, dalam Wahyu pasal 7 ayat 2 sampai 3, kita lihat malaikat yang muncul dari matahari terbit. So from Revelation chapter 7, we saw an angel that arise from the east. Ya, kita pernah membahas ini waktu KKR. And we have go through this in spiritual convocation. Ia membawa meterai Allah yang hidup, saudara. And this angel brought the living seal. Siapakah malaikat yang muncul dari matahari terbit ini? So who is this angel that arise from the east? Sesungguhnya kita percaya ini adalah gereja Tuhan di zaman akhir, And we believe that this is the true church that arise from the east. di mana dia punya kuasa untuk bisa memeteraikan orang-orang pilihan Tuhan. Where she have the power to seal the people so they can receive salvation. Ya, dikatakan bahwa kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. And here it says that this angel
have the ability to seal the people. Ya. Kalau kita lihat, raja-raja ini kan datang dari timur, saudara. And if we saw this, the kings of the earth, they also came from the eastward, Raja-raja yang datang dari sebelah timur. and the kings that came from the east. Nah, saudara, kita lihat kembali dalam kitab Wahyu pasal 5. And if we refer to Revelation chapter 5, Wahyu pasal 5, kita perhatikan ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. and in Revelation chapter 5, verse 9 and 10, Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah memberi mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus dipakukan di atas kayu salib, brothers and sisters, when Jesus was crucified on the cross, ketika Tuhan Yesus menang atas maut, Tuhan Yesus mati berkorban bagi kita. when Jesus overpowered death and was resurrected, Dengan darahnya Tuhan Yesus akan membeli kita, saudara. and with his blood, the blood that bought us, Dengan darahmu engkau telah membeli mereka, tiap-tiap suku, bahasa dan kaum dan bangsa. with his blood, which have redeemed us from every tribe, tongue, people, and nation. Pada saat kita dibaptis, So when we were baptized, kita menjadi milik Tuhan. we are his belonging, Karena Tuhan telah membeli kita dengan darahnya yang sangat mahal. and God has purchased us with his precious blood. Nah, apa tujuan Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya, saudara? So what's the purpose of Jesus redeeming us with his blood? Di sini jelas di ayat yang ke-10. Here it says in verse 10, it says clearly, Supaya apa? Supaya kita menjadi imam-imam dan raja di bumi. that we may be kings and that we Imam. may be kings that reign on the earth. Ya. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. That we may be kings and priests that shall reign on the earth. Saudara, ketika kita telah mengenal Tuhan, kita telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. So when we receive salvation, Kita adalah imam-imam Allah. we are the priests of God. Kita bisa beribadah mendekati Tuhan bagaikan seorang imam. We can come to worship God likened to a priest. Kita memiliki hubungan yang sangat dekat bagaikan imam besar. We have a close relationship like a high priest. Dan kita dilayakkan, dikuduskan untuk bisa melayani di dalam kemahnya yang kudus, saudara. And we are able to worship God in his holy temple. Ya, yang seharusnya kita tidak layak untuk bisa melayani Tuhan, masuk mendekat kepada Tuhan. Although that initially we are not worthy to worship God in his temple. Jadi kalau pada hari ini, saudara, kita punya status itu. And today we have this status. Ketika kita melayani Tuhan, sesungguhnya kita bersyukur Tuhan melayakkan kita untuk bisa melayani. So when we serve God, we should be thankful that we are able to serve God. Tapi seringkali pelayanan itu kita melihatnya menjadi sebuah beban. But we often view this service as a burden. Memang di dalam pelayanan kita perlu berjuang, berkorban, bahkan berjeri lelah. And we know that in service, we need sacrifice and we need to spend our effort and energy. Ya, tetapi sesungguhnya saudara, tidak semua orang bisa melayani Tuhan di dalam gerejanya yang kudus. But not everyone can serve in his church. Ketika masih ada waktu dan kesempatan, ketika kita diberikan kesehatan, marilah melayani Tuhan sebagai imam yang baik. When we are given time, chance, and opportunity, may we are able to serve God. Nah, yang kedua, saudara, Second things, Tuhan juga memberikan status. God also gave us a status. Apa itu statusnya? So what is this status? Raja. As a king. Ya, kenapa raja, saudara? Why a king? Kita lihat bersama-sama dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. We refer to Revelation chapter 20 verse 6.
Ini pernah dibawakan oleh Penatua Misael pada saat KPI. And this has been brought by Elder Misael in evangelical service. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Revelation chapter 20 verse 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Kebangkitan pertama adalah ketika kita dibaptis. So the first resurrection it's when we receive baptism. Rohani kita dibangkitkan oleh Tuhan. Our spiritual were resurrected with him. Sehingga kita menjadi imam dan raja. So we become king and priest. Menjadi raja bersama Tuhan Yesus selama 1000 tahun lamanya memerintah. And we become king and priest and we are able to reign for 1,000 years. Artinya apa, saudara? So what does it mean? Apa maksudnya? What does it mean for us? Artinya kita akan selalu menang dalam iman kita bersama dengan Tuhan. It means that we are able to we can gain victory with Jesus, Ya, bersama Tuhan, saudara. with God. Menang ini bagaikan seorang raja memiliki kemuliaan. So winning, it's like God sharing His gloriness. Saudara, kalau kita renungkan, kita menjadi manusia baru, kita telah memiliki status sebagai seorang raja yang punya iman bersama dengan Tuhan, kita akan bisa melakukan kemenangan-kemenangan iman. Kita punya status sebagai seorang raja. And we have this status as a king. Ya, ketika kita memiliki status sebagai seorang raja, saudara, sesungguhnya kita punya iman bersama dengan Tuhan. So when we have this status, we have this faith in God. Kita bisa menang mengalahkan dunia ini dengan iman kita, saudara, bagaikan Yesus. We can win. We can overpower the world with Jesus. Dunia mengajarkan segala macam kecemaran, tetapi ketika kita telah percaya Tuhan, kita meninggalkan itu semua dan kita mengalahkan segala kecemaran itu. So the world continue to contaminate us, but with the power of God, we can wage war against these contaminants. Nah, saudara, jadi kalau kita lihat pada hari ini, sesungguhnya status kita sangat berharga sekali. So if we look at today, our status is very precious, Dan kita punya kekuatan bersama dengan Tuhan tentunya. and we have the power with God, Kita berbeda dengan orang-orang dunia. and we are different with the people of the world, Dan seharusnya kita bisa menjadi pemenang-pemenang dalam mengalahkan dunia ini. and we are as if we are victors in this world. Tentu saja dengan iman kita dan peperangan rohani, saudara. With our faith in this spiritual warfare. Ya, dengan iman kita akan bisa memenangkan peperangan itu. So with faith, we can win this warfare. Jadi siapa raja-raja yang datang dari matahari terbit ini? So who is the king that come from the east? Yaitu That is sorry saudara, ada kesalahan teknis. sorry for the technical problems. Ya, sedikit kesalahan teknis supaya kita tidak terlalu ngantuk. So we're not sleepy. Ya, pas kita sedang membahas siapakah raja-raja yang datang dari matahari terbit ini, saudara? So who is the king that come from the east? Yaitu kalian, That is us. ya, saya, That is me dan kita semua. and us all. Kitalah adalah raja-raja yang datang dari matahari terbit ini. And we are the kings and the priests that come from the east. Karena Tuhan telah memeteraikan kita. Because God has put the seal on us. Tuhan telah memberikan status sebagai seorang imam dan seorang raja. And God has given us the status as the king and priest. Sekarang kita lihat, saudara. Sekarang air sungai Efrat ini belum kering. And if we look at today, the river of Euphrates hasn't dried up. Ya, walaupun sungai Efrat
Ada yang mengatakan sudah mulai berkurang volume airnya. Even though we have heard reports that the river of Euphrates the water level has decreased, Tapi suatu hari akan menjadi kering. but one day it will become dried up. Ketika kering, saudara, When it is dried up, setan akan menggunakan 3 mulutnya untuk berperang melawan kita. and Satan will use 3 of its mouth to deceive us. Inilah peperangan Harmagedon. And this is the Armageddon war. Tadi kita mengatakan bahwa Bukit Megiddo hanya ada di utara Israel. And before we say that the Megiddo hill is located on the northern part of Israel. Tetapi peperangan besar ini bukan hanya terjadi dalam satu tempat saja. But the actual war is not actually in one location. Nah, seringkali Alkitab memberikan sebuah perlambangan, saudara ya, secara fisik, lahiriah, tetapi ada mengandung perlambangan secara rohani. Bible often makes analogy or comparison that to symbol. Ya, peperangan besar ini bukan hanya terjadi pada satu tempat. So this great war, it's not located on one location. Ya, bukan tertuju kepada Bukit Megiddo itu, saudara. Not solely located on the hill of Megiddo. Kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 20. If we refer to Revelation chapter 20, Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Revelation chapter 20 verse 7 to 9. Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Revelation 20, 7 to 9. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus, dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Nah, dari ayat ini kita bisa mendapatkan informasi, saudara, bahwa setelah kerajaan 1000 tahun sebelum kiamat, setan ini akan dilepaskan. If we read from Revelation chapter 20, the Satan after 1,000 years will eventually be released. Untuk apa, saudara? Why the Satan is released? Menyesatkan bangsa-bangsa di dunia. To deceive the nations in this world. Mengumpulkan mereka untuk berperang melawan umat Tuhan. To gather them together to battle against the people of the Lord. Jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Their numbers is as the sand of the sea. Mereka sangat banyak dan mereka bersiap berperang melawan umat Tuhan. And they are getting ready to wage war against the saints and the people of God. Mereka akan mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi. They will surround the camp of the saints and the beloved city. Jadi musuh bukan berkumpul di Israel, And the enemy will not gather in Israel, tetapi di seluruh dunia. but from all around the world. Di manakah kemah orang-orang kudus? So where is this camp of the saints? Saudara, setelah kita dibaptis, So after we receive baptism, kita telah dikuduskan, we are sanctified. kita disucikan, We receive holiness, kita dibenarkan, saudara. and we are justified. Ya, ketika kita kumpul di gereja Jakarta ini, When we gather in this Jakarta church, ini adalah kemah orang-orang kudus. and this is the camp of the saints. Ya, ketika kita berkumpul di Bandung, When we gather in Bandung church, itu juga adalah kemah orang-orang kudus. and that is the camp of the righteous people. Artinya, di mana gereja Tuhan ada? So where is this? Where the church of God is, Tuhan melihat itulah kemah orang-orang kudus. and God saw it as the camp of the saints. Di manakah kota yang dikasihi? So where is this beloved city? Orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan Tuhan. That is the people who had received the salvation of God. Adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. That is the people beloved by God. Ketika kita berkumpul bersama di gereja,
when we are gathered in the church, ini adalah kota yang dikasihi oleh Allah. and this is the beloved city of God, Artinya di mana ada orang-orang kudus berkumpul, where the righteous has gathered together. disitulah kemah orang-orang kudus dan kota yang dikasihinya. That's where the camp of the saints and the beloved city of God. Artinya saudara, di manakah tempat peperangan di Harmagedon ini? So where is this Armageddon war will be located? Bukan di Israel, Not in Israel, tetapi di kemah orang-orang kudus dan kota yang dikasihi. but in the camp of the saints in the beloved city of God. Ya, di mana ada gereja Yesus sejati? So where is the true Jesus church is Great. located? Gereja sejati. The true church. Disitulah kemah orang-orang kudus dan kota yang dikasihi. And that is the camp of the saints and the city, the beloved city. Nah, saudara, pada hari ini saudara, sesungguhnya kita bisa melihat bahwa peperangan ini adalah peperangan yang akan terjadi sebelum Tuhan datang untuk kedua kalinya. So this war will happen before the second coming of God. Ya. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari firman Tuhan pada sore hari ini? So what can we learn from today's sermon? Yang pertama, saudara, The first thing, perang Harmagedon adalah perang terakhir yang menyerang kemah orang-orang kudus dan kota yang dikasihi. Armageddon war is a war that will attack the camp of the saint and the beloved city, the church. Peperangan terakhir ini bukanlah peperangan fisik atau geografi, This war is not a physical war or a geographic war, tetapi sebenarnya peperangan rohani. but it's a spiritual war. Walaupun Tuhan pun juga akan mengizinkan bahwa perang akan terjadi bangsa melawan bangsa. Although God will allow an actual physical war happen between nations, Tetapi kitab suci tidak berfokus kepada hal-hal demikian. but the Bible doesn't focus on that. Tetapi kitab suci akan berfokus bagaimana nubuatan tentang kerajaan Allah, kemah Tuhan, kota yang dikasihinya. But the Bible focus on the people of God, the camp of the saints, and the beloved city. Yang ketiga, saudara, And the third thing, setan akan menyerang gereja sejati dan menjatuhkan iman orang-orang kudus. and Satan will attack the citizens of the beloved city, and it will try to destroy their faith. Supaya kemah orang-orang kudus dan kota yang dikasihinya itu hancur, mereka meninggalkan iman mereka. That the camp of the saints and the beloved city, the faith is destroyed, and they will leave the camp or the city. Itu jauh lebih menakutkan, jauh lebih merusak, dan itu membuat kita kehilangan hidup yang kekal. And this is even more scarier, and it makes us to lose our salvation. Ya, nanti Sabtu depan kita akan membahas bagaimana setan menyerang daripada gereja. And next week we will study why Bagaimana setan menyerang gereja. how will the Satan attack the church? Ya, bagaimana tuh setan menggunakan 3 mulutnya untuk bisa menjatuhkan iman daripada orang-orang kudus. And how Satan will use the 3 mouths Jangan-jangan to attack the church of God. Jangan-jangan tanpa kita sadari, saudara, sesungguhnya kita sudah terkena serangan setan dan kita tidak sadar untuk bisa bangkit daripada kelemahan itu. Maybe unconsciously, Satan already attack us without us realizing it. Ya. Dan nanti kita juga akan membahas senjata apa yang akan kita gunakan untuk bisa memenangkan daripada peperangan rohani ini. And we also discuss what weapon can we use against this Satan in this spiritual warfare. Karena kalau kita tidak berjaga-jaga dan kita tidak mempersiapkan diri kita dari sekarang, saudara, So if we are not vigilant or prepare ourselves from now, maka jangan-jangan sama seperti meterai yang keempat, kita termasuk daripada golongan orang-orang yang mati, saudara. maybe we are likened to those who are in the fourth seal, those who died. Ya, kita mati oleh karena serangan demi serangan itu. We died because of attack after attacks. Ketika kita meninggal di dalam medan pertempuran, dalam peperangan bangsa dan melawan bangsa, saudara, When we die in this battlefield, sesungguhnya kalau kita punya iman yang baik tidak masalah. if we have a good faith, then there is no
there is no problems Ya, karena mati adalah keuntungan bagi orang-orang percaya. because death is a blessing for those who are believing in God. Tetapi ketika kita binasa rohaninya, kita mati karena serangan si setan, saudara, sesungguhnya itu jauh lebih mengerikan dan itulah yang harusnya kita hindari. But if we die because of the attack of the Satan, if we lose faith, that is more important. Ya, kiranya firman Tuhan pada sore hari ini bisa memberikan peringatan kepada kita supaya kita terus berjaga-jaga atas iman kita. So may this afternoon's sermon we can remember to remain vigilant, Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. and may the glory be given unto God.